Oke, baik teman-teman. Selanjutnya yang kita praktekkan di sini adalah bahwa seluruh citra itu dapat dikonversikan. Citra dapat dikonversikan ke dalam berbagai format citra ya. Misalkan dari citra RGB kita bisa konversikan ke grayscale, ke HSV dan lain-lain ya. Pada dasarnya teman-teman, kalau citra tadi ya RGB, selain citra RGB juga ada citra grayscale ya. Kalau citra grayscale di situ itu merupakan citra yang nilai intensitas pikselnya itu didasarkan pada derajat keabuannya. Kalau citra grayscale itu 8 bit, derajat warna hitam sampai dengan putih, di mana dibagi ke dalam 256 derajat keabuan. Hitam sempurna itu direpresentasikan dengan nilai 0 dan putih sempurna direpresentasikan dengan 255. Kalau citra RGB itu kita bisa konversikan ke dalam citra grayscale ya. Biasanya teman-teman nanti kalau misalkan ambil penelitian tentang pengolahan citra, misalkan teman-teman melakukan praproses ya. Ketika tahapan praproses itu teman-teman tentunya akan mengkonversikan citra tersebut ke dalam bentuk format yang lain, misalkan ke dalam grayscale ya. Sehingga persamaan umum yang digunakan itu mengkonversikan citra RGB True Color 24 bit, kita juga bisa menjadikannya menjadi citra grayscale yang tadi 24 bit menjadi 8 bit. Fungsinya adalah apa? Sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengolahan data image selanjutnya ya, dengan penggunaan algoritma dan sebagainya. Jadi kalau grayscale, nilai intensitas citra grayscale gitu ya. Kalau RGB ada R, intensitas untuk kanal merah, G, intensitas untuk kanal hijau, B, intensitas untuk kanal biru. Nah ini teman-teman, kalau perintahnya, fungsinya itu adalah RGB to gray, ya, ini ya, RGB to gray ya. Jadi RGB to gray di situ berarti itu adalah perintah untuk mengkonversikan citra dari RGB ke grayscale ya. Nah, selain tadi saya sebutkan bahwa ada 3 jenis citra ya, ada jenis citra RGB, ada jenis citra grayscale, kemudian ada jenis citra biner gitu ya. Pada saat pengolahan citra biasanya di bagian tahapan praproses kita bisa mengubah ke dalam 3 jenis ini. Nah, selain kita mengubah citra atau citra ini dibagi menjadi 3 jenis, citra juga bisa dikonversikan ke dalam bentuk format yang lain gitu ya. Nah, untuk lebih gampangnya teman-teman, yang kedua ya, saya jelaskan langsung. Kalau citra tadi citra grayscale itu 8 bit ya. Kalau tadi citra RGB itu 24 bit, kalau grayscale-nya 8 bit. Kalau citranya itu citra biner, kalau citra biner itu citra itu memiliki kedalaman bit itu sebesar 1 bit, sehingga hanya memiliki 2 intensitas warna ya. Jadi hanya 0 untuk mewakili hitam dan 1 untuk mewakili putih. Jadi kalau citra grayscale itu dapat dikonversikan menjadi citra binal melalui proses thresholding gitu ya. Sebenarnya citra binal ini sering digunakan untuk untuk mesin controller gitu ya, atau untuk membantu mesin untuk menghidupkan atau menyalakan gitu ya. Jadi untuk melihat intensitas hanya membutuhkan 2 bit, 2 warna ya, atau hanya membutuhkan 1 bit, berarti lebih bagusnya citra tersebut dikonversikan ke dalam citra biner ya untuk pengolahan. Biasanya kalau itu ke bidang kesehatan ya, untuk misalkan menentukan apakah ada citra untuk mendeteksi kanker gitu ya, atau citra untuk mendeteksi apakah ada hama pada
misalkan apakah ada hama pada bidang buah gitu ya, maka pasti citra tersebut bisa gampang dengan mengkonversikannya ke dalam biner gitu ya. Jadi bisa nanti teman-teman bisa menggunakannya, mau citra apa yang digunakan. Misalkan kalau teman-teman gunakan untuk mendeteksi, misalkan programnya, misalkan studi kasusnya untuk melihat kualitas kematangan buah tomat gitu ya, berarti kita butuh datanya grayscale. Tapi misalkan studi kasusnya kita mau lihat apakah ada misalkan untuk melihat kematangan buah pepaya, misalkan ya, untuk melihat kematangan buah pepaya, maka jenis citra yang teman-teman gunakan itu pasti dari RGB, pasti akan dikonversikan ke grayscale. Kenapa harus dikonversikan ke grayscale? Agar lebih mudah data statistik dari data citra ini ketika diolah. Kemudian berarti teman-teman pakai grayscale. Tapi kalau misalkan buah pepaya, teman-teman studi kasusnya untuk melihat apakah ada titik lalat buah gitu ya, apakah ada terjangkit lalat buah, apakah ada lalat buah dalam bidang pepaya tersebut, maka teman-teman bisa mengkonversikannya ke dalam gambar citra biner seperti itu ya. Jadi kalau citra grayscale itu dapat dikonversikan menjadi citra biner ya. Jadi melalui proses yang namanya thresholding. Proses thresholding ini dibutuhkan suatu nilai threshold, batasnya ya, sebagai nilai pembatas konversi. Nah, kalau nilai intensitas piksel yang lebih besar atau sama dengan nilai threshold, itu akan dikonversi menjadi 1. Kalau nilai intensitas pikselnya kurang dari nilai threshold yang dikonversi, maka akan jadi 0. Jadi dia hanya memilih, kalau bukan 0 berarti 1. Jadi misalnya nilai thresholdnya yang digunakan adalah 128, maka piksel itu mempunyai intensitas kurang dari 128 akan diubah menjadi 0. Tapi yang lebih dari atau sama dengan 128 akan dirubah jadi 1. Gitu. Nah, kalau perintahnya apa? Perintahnya itu untuk mengkonversikan dari grayscale ke biner ini ya, image to ya, IM2PW, image to citra biner gitu ya. Nah, teman-teman, sebagai contohnya juga saya menggunakan misalkan untuk memindahkan mengkonversikan juga ke dalam bentuk dari RGB ke dalam beberapa format gambar ya. Ini teman-teman bisa lihat, kita ketik ya. Yang pertama di sini kita tentunya harus ada script untuk membaca gambar, kemudian membaca citranya. Kemudian kita punya variabel AA ini ya untuk membaca citra yang bisa gunakan di sini citra Lena. Kemudian variabel BB. Nama variabel BB di sini digunakan untuk mengkonversikan citra AA ini, yang ini baca AA di sini dikonversikan ke dalam bentuk grayscale, jenis citra grayscale. Kemudian kita buat lagi satu variabel CC, misalkan selain HSV ada banyak jenis format yang lain lagi ya teman-teman. Misalkan dari RGB kita mau ke HSV ya. Kalau HSV ini misalkan untuk mendeteksi kematangan buah tomat, nah teman-teman bisa pakai HSV ini juga bisa ya. Nah, RGB atau misalkan jagung dan sebagainya ya, terserahlah teman-teman nanti studi kasusnya seperti apa. Nah, misalkan dari RGB di sini teman-teman kita konversikan ke dalam format HSV untuk file ini Lena ini. Kemudian di sini saya juga langsung lanjut saja. Bagaimana kita tambahkan satu variabel. Variabel di sini untuk mengkonversikan dari grayscale ke dalam ke dalam biner ya. Grayscale ke dalam biner, di mana objek gambar yang kita ambil itu adalah proses dari sini. Jadi untuk ke biner di sini kita konversikan dulu ke grayscale dari hasil ini yang tersimpan dalam variabel BB. Kita gunakan untuk mengkonversikannya lagi ke dalam biner ya, seperti itu. Kemudian misalnya kita gabungkan ke dalam satu figur subplot ya, kita buat subplot di sini.
di mana di sisi kiri paling atas itu nanti citra asli, citra sisi kedua di bagian bawah itu adalah grayscale, HSV, dan binar. Hasilnya seperti ini ya. Kalau sudah teman-teman simpan, setelah teman-teman ketik skripnya seperti ini, teman-teman simpan dan jalankan. Ini hasilnya ya teman-teman. Hasilnya di pojok kanan atas ini ya. Ini ya. Yang pertama di sini itu ada yang paling atas itu ada citra asli. Kemudian yang ini yang teman-teman ini adalah kita konversikan ini dari RGB ke HSV gitu ya. Biasanya kalau untuk kayak warna-warna yang sifatnya kalau sudah dikasih yang untuk warnanya sifat untuk yang lebih cerah gitu ya. Maka kita pakai ini ya, kita bisa konversikan. Kemudian ini adalah citra yang kita di bagian atas ya. Di atas itu kita mengkonversikan dari RGB ke grayscale. Kemudian yang ini kita mengkonversikan citra dari dari grayscale ke data binar yang ini. Ya. Oke, nah teman-teman ini adalah script untuk mengkonversikan citra ke dalam ke dalam dua jenis. Ada bisa ke di atas ya, dua jenis. Kalau dua jenis citra kan tadi sudah saya sampaikan, ada citra RGB yang di bagian paling atas ini, kemudian ada citra grayscale yang paling atas dia ini, kemudian citra binar ini. Sedangkan ini salah satu contoh format kita mengkonversikan citra ke dalam bentuk format yang lain. Oke, teman-teman, silakan nanti prakteknya teman-teman menggunakan foto teman-teman sendiri ya. Dan dibuatkan dalam bentuk video, diupload ke YouTube untuk nanti dikumpulkan sebagai tugas ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba.